Bab 356. Klan Sone hancur. 1. Hei, Eliora, ketika kami memintamu untuk menikah dengan klan Drohi, awalnya kami berencana agar kamu menikah dengan Centuro yang seorang celestial eternal. Pada saat ini, Baftanero menghela napas panjang. Apa? Tubuh halus Eliora bergetar. 20 tahun yang lalu, klan Nero ingin dia menikah dengan Centuro. Saat itu, Eliora mendengar beberapa tetua berdiskusi bahwa seseorang dari klan Drohi datang untuk melamar. Dia melihat orang yang datang itu sangat jelek. Jadi dia sengaja menyelinap keluar dari klan Nero. Untuk mencegah keluarganya menemukannya, dia sebenarnya lari ke alam rahasia. Alam rahasia benar-benar terpisah dari dunia. Bahkan jika klan Nero memiliki kemampuan yang hebat, mustahil bagi mereka untuk menemukan keberadaannya. Namun dia meremehkan kengerian alam rahasia dan hampir mati di dalamnya. Untungnya dia bertemu Zohar, yang juga sedang berlatih di alam rahasia itu. Jadi dia diselamatkan olehnya. Kemudian mereka berdua melewati alam rahasia bersama dan saling jatuh cinta. Di alam rahasia, mereka langsung melakukan pernikahan secara tertutup. Ketika mereka keluar, Eliora sudah hamil. Pada akhirnya, klan Nero tidak punya pilihan selain membiarkan Eliora menikah dengan klan Molodik. Dalam 20 tahun terakhir, Eliora telah menjalani kehidupan yang sangat baik di klan Molodik. Bagaimanapun, dia berasal dari keluarga kerajaan tingkat tinggi, jadi klan Molodik secara alami memperlakukannya seperti leluhur. Baru beberapa hari yang lalu, setelah dia mengetahui bahwa putrinya telah terbunuh, kebahagiaan itu hancur. Hari ini, dia bahkan bertengkar dengan suaminya, yang telah mencintainya selama 20 tahun. Pada akhirnya, dia menggunakan teknik rahasia untuk meledakkan jantung suaminya. Dalam 20 tahun sebelum Devan muncul, dia tidak pernah menyesali keputusan awalnya. Tapi sekarang, dia menyesalinya. Sangat menyesal. Ayah, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Eliora menyesalinya. Centuro bukan hanya kuat, tapi juga cukup tampan. Jika dia mengetahuinya sejak awal, orang yang akan dinikahinya adalah Centuro. Mungkin dia tidak akan kabur sama sekali. Juga sekarang dia menjadi istri Centuro. Putrinya adalah putri dari klan Drohi. Klan Drohi adalah keluarga kerajaan tingkat ke-7. Itu 2 tingkat lebih tinggi dari keluarga kerajaan tingkat ke-5. Ketika tingkat keluarga melebihi tingkat 5, itu memasuki jajaran keluarga kerajaan tingkat tinggi. Fondasi dan akumulasinya akan jauh melebihi keluarga kerajaan tingkat ke-5 dan ke-6. Jika Eliora sekarang adalah wanita celestial eternal, apakah Devan berani membunuhnya? Apakah dia berani datang ke klannya dan bertingkah liar? Kamu langsung lari ke alam rahasia. Saat keluar, kamu sudah mengandung anak Zohar. Bagaimana aku bisa memberitahumu? Bafta menghela napas lagi. Jika klan Nero berhasil menikah dengan klan Drohi, klan Nero akan berkali lipat lebih kuat dibandingkan sekarang. Bafta tahu bahwa Devan telah membunuh pemimpin keluarga kerajaan tingkat ke-5. Dia tahu bahwa tidak mungkin melawan Devan hanya dengan klan Molodik dan klan Nero. Dia segera mencari bantuan dari klan Drohi. Awalnya dia tidak banyak berharap. Tapi siapa sangka, Centuro benar-benar setuju. Maaf Centuro, aku tidak tahu kalau itu kamu. Kalau tidak, aku pasti bersedia menikah denganmu. Eliora menatap Centuro dengan matanya yang indah, merasa menyesal dan sekaligus sedih. Tidak apa-apa, setiap orang memiliki hak untuk memilih kebahagiaannya masing-masing. Sebenarnya aku juga tidak peduli dengan masalah percintaan. Aku lebih suka belajar seni bela diri. Awalnya aku tidak sengaja melihat penampilan heroikmu. Aku jadi sedikit tergerak.
aku menyebutkannya dengan santai, tapi aku tidak tahu bahwa para tetua keluarga benar-benar pergi ke klan Nero untuk melamar. Kemudian aku tahu jika kamu sudah menyukai orang lain, jadi aku tidak terlalu memikirkannya dan terus belajar ilmu bela diri. Centuro berkata dengan tenang. Setelah mendengar perkataan Centuro, Eliora terkejut. Maksudmu kamu masih lajang? Ya, Centuro mengangguk. Sedikit kegembiraan muncul di mata Eliora. Namun tidak lama kemudian, itu berubah menjadi rasa rendah diri. Bagaimana dia bisa layak untuk Centuro sekarang? Dia sudah menikah dan melahirkan. Sedangkan Centuro sedang dalam masa puncaknya. Tidak tahu berapa banyak gadis yang ingin menikah dengannya. Biarpun Centuro tertarik padanya, Eliora sendiri merasa bahwa dia tidak layak untuk Centuro. Tentu saja, dia masih punya harapan di hatinya. Centuro berinisiatif untuk mengejarnya. Memang benar, meski 20 tahun telah berlalu. Namun penampilan Eliora tidak jauh berbeda dengan 20 tahun lalu. Bahkan lebih mengagumkan dibandingkan 20 tahun lalu. Melihat satu-satunya wanita di depannya yang membuatnya tertarik, hati Centuro yang sudah berdebu terasa sedikit rileks. Tidak mungkin lagi menikahi Eliora. Keluarga tidak setuju. Bagaimanapun, martabat keluarga kerajaan tingkat ke-7 tidak mengizinkannya menikah dengan seorang janda. Namun tidak masalah jika tidak menjadi istri, keluarga tidak akan peduli. Memikirkan hal ini, Centuro bertanya, Eliora, apakah kamu bersedia menjadi pelayanku dan menemaniku berlatih? Eliora sedikit bingung dan tidak bereaksi awalnya. Tidak lama kemudian, dia mengerti. Centuro ingin dia menjadi wanitanya. Hanya saja tidak bisa memberinya status. Saat ini, jika Centuro tidak mengambil tindakan, dia pasti akan mati. Menjadi pelayan lebih baik daripada mati. Ya, Eliora langsung menyetujui. Baiklah, kalau begitu aku pasti akan menjagamu hari ini. Centuro mengangguk. Centuro, aku ingin kamu membunuh bajingan ini, dia membunuh putri dan suamiku. Kata Eliora dengan air mata berlinang. Meskipun dialah yang membunuh Zohar dengan tangannya sendiri. Namun saat ini, melihat mayat suaminya, tidak tahu kenapa dia merasa sedih. Devan lah yang menghancurkan 20 tahun kehidupan indahnya. Devan harus mati. Devan tersenyum, Eliora, apakah kamu begitu yakin Centuro bisa membunuhku? Tubuh halus Eliora bergetar. Ya, bagaimana jika Centuro bukanlah lawan Devan? Tapi saat ini, dia tidak punya pilihan lain. Pada saat ini, Centuro tidak bicara omong kosong. Dia langsung melepaskan auranya. Celestial Eternal Bintang 3. Benar saja, setelah 20 tahun, Centuro menjadi lebih kuat. Meski hanya meningkat 2 bintang. Namun di alam Celestial Eternal, setiap kali meningkatkan 1 bintang, itu sama sulitnya dengan mendaki ke langit. Kekuatannya juga akan berlipat ganda. Devan hanyalah Celestial Eternal Bintang 1. Bagaimana dia bisa menjadi lawan dari Celestial Eternal Bintang 3? Haha, aku yakin kamu bahkan tidak bisa menangkap gerakan Centuro. Merasakan kekuatan Centuro yang sebenarnya, Eliora tiba-tiba merasa percaya diri. Nah, mitosmu berakhir di sini. Cahaya di mata Centuro sangat dingin. Detik berikutnya, dia langsung menyerang Devan. Kecepatannya sangat cepat. Baik Eliora maupun Bafta tidak bisa melihat sosoknya dengan jelas. Apakah ini kekuatan Celestial Eternal Bintang 3? Ini memang sangat menakutkan. Tapi tidak lama kemudian, mata Eliora dan Bafta melebar, mulut mereka terbuka lebar. Karena mereka melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Centuro sedang dicekik oleh Devan. Saat ini,
Devan sedang menggendong Centuro seperti ayam kecil. Ini, bagaimana mungkin? Ini adalah Celestial Eternal bintang 3. Bagaimana bisa Devan, seorang pejuang biasa, bisa mencekik Celestial Eternal bintang 3? Eliora, apakah kamu memiliki pendukung yang lebih kuat? Panggil mereka semua jika ada. Devan memandang Eliora dengan menggoda. Eliora menyiksa kakak perempuannya selama 3 hari 3 malam. Dia tidak bisa membiarkannya mati dengan mudah. Devan ingin Eliora mati dalam keputusasaan yang tak ada habisnya. Bersambung. Bab 356. Klan Sone hancur. 2. Pada saat ini, Eliora dan Bafta sangat ketakutan. Bahkan Centuro bukanlah lawan Devan. Mereka ingin meminta bantuan, tapi tidak tahu harus meminta pada siapa lagi. Dari mana monster ini berasal? Devan, jika kamu berani membunuhku, kamu tidak akan bisa menanggung kemarahan klan Drohi, kata Centuro dengan susah payah. Oh, benarkah? Cahaya dingin melintas di mata Devan ketika dia mendengar ini. Dia langsung meremukkan tenggorokan Centuro. Kali ini, dia memberitahu keluarga kerajaan tentang sebuah pertemuan. Itu bukan hanya untuk memberitahu tingkat kelima, tapi semua keluarga kerajaan milenium, termasuk tingkat ke-9. Jika bukan karena Tenzin, dia tidak akan tahu lokasi keluarga kerajaan di atas tingkat 5. Dia akan pergi ke klan-klan kerajaan tingkat tinggi itu juga. Kali ini, dia mencoba untuk mengejutkan semua klan kerajaan. Hahaha, Devan, apa gunanya kamu membunuhku, kerabatmu, orang yang kamu cintai, semuanya akan mati. Dia mengatakan ini dengan susah payah sebelum dia mati. Apa maksudmu? Devan mengerutkan kening. Devan, aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa kali ini, 2 Celestial Eternal datang dari klan Drohi, Celestial Eternal dari klan Molodic dan Celestial Eternal lainnya bernama Andarun Drohi, pergi ke klan Sone. Bafta tahu bahwa dia pasti tidak akan bisa lepas dari tangan beracun Devan hari ini, jadi dia tertawa keras. Ekspresi Devan tiba-tiba berubah. Bahkan jika hanya 1 orang dari klan Sone yang mati, aku ingin seluruh klan Nero dan klan Drohi dikuburkan bersama. Devan berteriak. Detik berikutnya, dia langsung menembakkan 3 cakra pedang. Masing-masing langsung menembus jantung Eliora dan Bafta, jantung mereka langsung dihancurkan oleh cakra pedang. Kemudian dia membawa Frances bergegas menuju klan Sone. Sekarang, dia tidak peduli untuk membalas dendam pada Eliora. Dia lebih khawatir pada keselamatan kakak senior Dera dan klan Sone. Adapun wanita yang datang bersama Centuro, dia hanyalah pelayannya, jadi Devan tidak membunuhnya. Eliora adalah Celestial Omega, dia tidak akan mati begitu saja meski jantungnya tertembus. Dia mengeluarkan segenggam pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dalam upaya yang sia-sia, dia memperbaiki luka-lukanya. Sayangnya, seluruh jantungnya telah benar-benar lenyap. Bahkan ramuan yang lebih kuat pun tidak akan mampu menyelamatkannya. Namun, obat mujarab itu bisa membuatnya hidup lebih lama. Dia perlahan merangkak menuju Zohar. Bagaimanapun, inilah pria yang dicintainya selama 20 tahun. Meski pada akhirnya mereka berdua saling membunuh. Tapi saat ini, dia masih ingin mati bersama Zohar. Di sisi lain, Devan telah membawa Frances menuju klan Sone. Saat ini klan Sone sangat tenang. Bahkan kicauan burung pun tidak ada. Bagi klan Sone, Celestial Eternal adalah pukulan telak. Tidak ada perbedaan antara membunuh anggota klan Sone dengan membunuh ayam dan anjing. Kakak senior, tolong jaga dirimu. Devan menelepon Dera sambil bergegas menuju klan Sone.
Namun ponselnya tidak bisa dihubungi sama sekali. Pada saat Devan tiba, sudah terlambat. Mayat tergeletak di mana-mana. Celestial Eternal Andarum juga telah pergi. Kakak senior, teriak Devan. Merah, merah. Frances juga berteriak. Tapi tidak ada yang menjawab. Yang ada hanya keheningan yang mematikan. Seolah tidak ada lagi orang hidup yang tersisa di seluruh klan Sone. Saat ini, suara batuk terdengar. Devan segera mengikuti suara itu. Kemudian, sesosok tubuh ditemukan di reruntuhan. Itu Scarlet. Dia masih hidup. Layak untuk berlatih teknik tubuh lunak. Dia bertahan dari serangan Celestial Eternal dan masih hidup. Namun dia juga terluka parah. Meskipun teknik tubuh lunak adalah keterampilan yang hampir tak terkalahkan. Namun kesenjangan antara keduanya terlalu besar. Mampu menahan serangan Celestial Eternal dan tidak binasa sudah merupakan sebuah keajaiban. Di mana senior perempuanku? Devan bertanya pada Scarlet dengan gugup. Dik, aku baik-baik saja. Pada saat ini, sesosok tubuh keluar dari reruntuhan. Dia berlumuran darah dan tampak seperti hantu wanita. Jelas lukanya sangat serius. Itu adalah Dera. Devan bergegas dan memberinya darah Kirin. Di bawah pengaruh darah Kirin, wajah Dera menjadi lebih cerah. Saat Celestial Eternal melancarkan serangannya, Scarlet lah yang memblokir di depanku. Kalau tidak, aku mungkin sudah mati, kata Dera dengan ekspresi sedih. Menghadapi serangan Celestial Eternal, dalam keadaan normal, bahkan jika seseorang memblokir di depan, mereka pasti akan mati. Teknik tubuh lunak Scarlet lah yang menyelamatkan hidup mereka. Lainnya, tidak seberuntung itu. Ini adalah Celestial Eternal. Sangat menakutkan. Ketika Celestial Eternal Andarum tiba di klan Sone, dia hanya melakukan satu gerakan. Satu gerakannya hampir memusnahkan seluruh klan Sone. Maafkan aku kakak senior, maafkan aku, ini salahku. Devan merasa bersalah. Jika dia tidak memberitahu keluarga kerajaan Millennium untuk datang ke klan Sone untuk rapat, klan Sone tidak akan mengalami pukulan yang begitu dahsyat. Tidak, adik, ini bukan salahmu, bukan karenamu Celestial Eternal Andarum datang ke klan Sone. Dera menggelengkan kepalanya. Bukan karena aku. Devan tampak bingung. Ya, mereka ingin mendapatkan kunci alam rahasia di tanganku, kata Dera dengan ekspresi kesakitan. Setelah mendengarkan kata-kata Dera, Devan mengetahui keseluruhan cerita. Dera belum lama ini mendapat kunci alam rahasia. Dibandingkan binatang aneh, alam rahasia lebih menarik bagi keluarga kerajaan, terutama keluarga kerajaan Millennium. Di alam rahasia, bukan hanya ada banyak teknik kuat, teknik rahasia, ramuan tingkat dewa, senjata dan peralatan, tapi juga sejumlah besar binatang aneh. Nilai dari alam rahasia, terutama alam rahasia baru, bahkan mungkin melebihi seluruh kekayaan keluarga kerajaan tingkat 9. Bagaimanapun, alam rahasia baru berarti belum dikembangkan. Kunci menuju alam rahasia adalah kunci untuk memasuki alam rahasia baru. Meskipun Dera mendapatkan kunci alam rahasia, dia belum memasuki alam rahasia. Meskipun ada banyak harta karun di alam rahasia, tapi juga penuh dengan bahaya. Bahkan keluarga kerajaan Millennium tidak berani mengatakan bahwa mereka mampu mengeluarkan harta karun dari alam rahasia. Klan Sone lebih tidak layak. Hanya sedikit orang di klan yang mengetahui masalah ini. Tapi entah kenapa, Celestial Eternal Andarum mengetahuinya. Jadi, Celestial Eternal Andarum mengambil tindakan untuk merebutnya. Agar beritanya tidak bocor, dia mengambil tindakan langsung dan menghancurkan klan Sone.
Adapun keluarga kerajaan lain yang datang ke klan Sun. Saat Celestial Eternal Andarun datang, mereka telah melarikan diri. Untungnya, setelah Celestial Eternal Andarun mengambil kunci alam rahasia dari Dera, dia tidak melakukan serangan terakhir apapun. Karena dia merasa Dera telah menahan serangan sekuat itu darinya, bahkan jika dia tidak mati sekarang, dia tidak akan bertahan lebih dari 3 menit. Faktanya, cedera Dera memang serius. Jika Devan tidak bergegas kembali tepat waktu dan menyelamatkannya dengan darah Kirin, dia benar-benar akan mati. Bersambung. Bab 357. Taklukkan pelayan terbaik. 1. Meski begitu, Dera sebenarnya tidak mempunyai kesan baik terhadap orang-orang di keluarganya. Karena mereka adalah sekelompok penjilat. Tapi, bagaimanapun juga, ini adalah keluarganya yang melahirkan dan membesarkannya. Sekarang, mereka semua hanyalah mayat. Termasuk ayahnya, Fritz Sone. Jika dibilang Dera tidak sedih sama sekali, tidak juga. Aku yang mencelakakan mereka. Dera menangis terseduh-seduh. Kak, aku akan membalaskan dendammu pada klan Drohi. Aku tidak akan membiarkan siapapun lolos. Ucap Devan dengan raut wajah marah. Dera. Frances tidak tahu bagaimana menghibur Dera, sehingga ia hanya bisa memeluknya. Devan, Dera, Frances, dan Scarlett membutuhkan 1 hari untuk menguburkan semua orang di klan Sone. Saat itu, semua keluarga kerajaan lain yang melarikan diri. Hanya Scarlett yang tidak pergi. Bukannya dia tidak mau pergi, tapi dia bertaruh kalau dia bisa menyelamatkan Dera dari para Celestial Eternal. Adapun alasan dia melakukan ini sebenarnya sangat sederhana. Scarlett bertaruh untuk masa depan klan Maiden. Seandainya dia bisa menyelamatkan Dera untuk Devan. Jadi bagi Devan, ini merupakan bantuan yang sangat besar. Meski begitu, Scarlett juga terluka parah dan hampir mati. Namun dia berhasil selamat. Beruntung Celestial Eternal Andarun tidak membunuhnya. Kalau tidak, dia dan Dera akan mati. Meski Dera selamat, mulai saat ini tidak akan ada lagi klan Sone di dunia ini. Hal ini juga memungkinkan keluarga kerajaan lain untuk melihat teror keluarga kerajaan tingkat ke-7. Hanya 1 Celestial Eternal bisa memusnahkan klan Sone dengan 1 serangan. Mulai saat ini aku, Devan, dan klan Maiden akan berteman. Ucap Devan pada Scarlett dengan penuh rasa syukur. Jika bukan karena dia, maka Dera seharusnya sudah menjadi mayat saat ini. Devan akan selalu mengingat kebaikan ini. Sama-sama Tuan Muda Armot, kemampuanku terbatas dan tidak dapat menyelamatkan lebih banyak orang. Scarlett menghela nafas. Devan mengangguk dan berkata kepada Scarlett, Nona, bolehkah aku menanyakan sesuatu? Tuan Muda Armot, katakan saja. Aku ingin memintamu memberiku keterampilan tubuh lunak. Tentu saja, aku tidak cuma meminta, tapi kamu dapat memberikan syarat kepadaku. Selama aku bisa melakukannya, aku akan melakukannya untukmu, kata Devan. Kali ini, dia menyadari sepenuhnya kekuatan teknik tubuh lunak. Scarlett sebenarnya mampu menahan Celestial Eternal bintang 1 dengan kekuatan Celestial Omega. Dia jelas punya keterampilan yang hebat. Oleh karena itu, Devan ingin mendapatkan teknik tubuh lunak, kemudian melatihnya pada semua orang di sekitarnya. Dengan begini, meskipun mereka kalah, mereka masih bisa melindungi dirinya sendiri. Oke, kata Scarlett langsung. Karena Scarlett sudah memasang semua taruhannya pada Devan, maka secara alami dia tidak akan ada menyembunyikan apapun. Terima kasih banyak Nona Scarlett, ucap Devan penuh rasa terima kasih. Scarlett mengangguk,
lalu berbalik dan sesudah beberapa saat menyerahkan sesuatu kepada Devan. Ternyata itu adalah ikat pinggang berwarna putih yang masih terasa hangat. Di bagian belakang ikat pinggang terdapat banyak sekali karakter kecil yang disulam dengan padat. Inilah rumus lengkap teknik tubuh lunak. Scarlett selalu membawanya. Kamu ingin aku melakukan apa? Devan mengambil ikat pinggang itu, menyerahkannya pada Dera dan bertanya. Aku tidak perlu kamu melakukan apapun, Scarlett menggelengkan kepalanya. Devan tertegun. Tuan Muda Armot, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa mulai sekarang, kita akan berteman? Scarlett terkekeh. Devan mengangguk tenang. Kakak senior, kenapa kamu tidak pergi ke klan Maiden bersama Nona Scarlett dan berlatih teknik tubuh lunak dulu? Dengan begini, jika kamu tidak paham, Nona Scarlett bisa memberimu bimbingan, kata Devan. Devan, bagaimana denganmu? Dera bertanya dengan gigi terkatup. Kubilang aku tidak akan membiarkan klan Drohi lolos, kata Devan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Devan. Dera memeluk Devan. Selanjutnya, Dera mengikuti Scarlett ke klan Maiden. Frances kembali ke istana. Frances juga menerima salinan metode teknik tubuh lunak. Di saat yang sama, dia juga akan mengajarkan teknik ini kepada orang-orang yang ada hubungannya dengan Devan. Dan Devan pergi ke klan Drohi. Celestial Eternal memang menakutkan. Namun keluarga kerajaan yang pergi ke klan Sona merasa Devan lebih menakutkan. Kemudian sesudah itu, Devan bisa membunuh Celestial Eternal bintang 3 dari keluarga kerajaan tingkat 7. Dan dia benar-benar berhasil memusnahkan keluarga kerajaan tingkat ke-7 sendirian. Tapi bagaimana Devan mengetahui lokasi klan Drohi, itu semua berkat malaikat Vania. Saat itu, ia sengaja menugaskan seorang pelayan yang mengikuti Celestial Eternal ke klan Molodic. Tujuannya adalah supaya mengikuti ke markasnya. Benar saja, sesudah orang tersebut meninggalkan klan Molodic, dia bergegas menuju klan Drohi. Menuju ke klan Drohi untuk melaporkan tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Celestial Eternal. Dia tidak tahu kalau sudah ditandai oleh malaikat. Ketika Celestial Eternal terbunuh, seluruh klan Drohi sangat marah. Devan, klan Drohi tidak akan pernah melepaskanmu, kata Celestial Eternal Crowell dengan marah. Celestial Eternal Crowell adalah Celestial Eternal bintang 4, dan pada saat yang sama, ia juga merupakan saudara kandung Centuro. Ketika dia mengetahui bahwa adik laki-lakinya sudah terbunuh, dia tentu saja marah. Jika keluarga tidak berusaha sekuat tenaga untuk membersihkan alam rahasia sekarang, aku akan langsung membunuhmu. Celestial Eternal Crowell mencoba yang terbaik untuk menahan niat membunuh di tubuhnya. Setelah mendapatkan kunci alam rahasia, klan Drohi akan mengerahkan kekuatan seluruh klan untuk membersihkan alam rahasia. Hampir lebih dari 80% master sudah memasuki alam rahasia. Ini adalah alam rahasia yang benar-benar baru, begitu bisa membersihkan alam rahasia, keuntungan yang diperoleh akan sangat mengerikan. Mungkin bisa membuat klan Drohi tumbuh menjadi keluarga kerajaan tingkat 8 atau bahkan 9. Saat ini, terlalu sedikit alam rahasia di Antares yang belum dijelajahi. Atau, wilayah tersebut sudah diduduki oleh klan kuat lainnya. Hanya tersisa alam kematian. Di alam kematian, angka kematiannya sangat tinggi. Begitu masuk, hanya ada kemungkinan kecil bisa selamat. Tapi kalau bisa keluar hidup-hidup, keuntungannya akan sangat tinggi. Oleh karena itu, klan Drohi tidak punya waktu untuk mempedulikan Devan untuk saat ini. Namun, Devan punya waktu untuk menimbulkan masalah bagi mereka. Klan Drohi. Elsie, sekarang Celestial Eternal Centuro sudah mati, kamu
Akan menjadi pelayanku mulai sekarang, ucap Faron penuh semangat kepada wanita yang sangat seksi di hadapannya. Elsie adalah pelayan yang mengikuti Celestial Eternal Centauro ke klan Melodic. Tak, dia hanyalah seorang pelayan. Tapi dia masih terbilang terkenal di klan Drohi. Bukan apa-apa, hanya karena dia sangat indah. Dan meskipun dia sendiri tidak bisa berlatih, namun dia memiliki bakat yang luar biasa dalam memahami seni bela diri. Bisa dibilang dengan bantuannya, Centauro mampu menerobos dari Celestial Eternal Bintang 1 menjadi Celestial Eternal Bintang 3 dalam waktu kurang dari 10 tahun. Elsie adalah tipe wanita cantik yang memadukan kecantikan dan bakat. Satu-satunya kelemahan adalah dia tidak bisa berlatih. Beberapa orang berspekulasi bahwa jika Elsie bisa berlatih, mungkin tingkat pelatihannya saat ini bisa menyusul Elsie. Tapi lagi pula, ahli bela diri mana yang tidak ingin memiliki wanita yang cantik dan tahu tentang seni bela diri? Namun, Elsie adalah pelayan Centauro. Oleh karena itu, meskipun mereka mau, mereka hanya bisa mengubur keinginannya di dalam hati. Tapi sekarang Centauro sudah mati. Bersambung. Bab 357. Taklukkan pelayan terbaik. 2. Elsie tidak punya majikan lagi. Faron segera menemui Elsie. Dia ingin menjadikannya pelayan. Ya, mulai sekarang, aku akan menuruti perintahmu. Elsie membungkuk pada pria gendut di depannya, tanpa ada perubahan ekspresi di matanya. Dia hanyalah seorang pelayan dan tidak punya hak memilih sama sekali. Bagaimanapun, mereka semua adalah pelayan, tidak peduli siapa mereka. Bagus. Faron terus mengamati wajah cantik dan sosok Elsie. Mulai hari ini, pelayan cantik ini miliknya. Akan ada banyak waktu untuk membahas bela diri di masa depan. Mari kita cicipi yang ini dulu. Saat berikutnya, Faron memeluk Elsie. Elsie terkejut, apa yang kamu lakukan? Elsie, apa masih harus tanya? Aku sudah lama menyukaimu. Ayo, puaskan aku. Faron tidak sabar. Melihatnya, Faron hendak menciumnya. Tapi Elsie menamparkan wajahnya. Sesudah tamparan ini, tidak hanya Faron tapi juga Elsie juga ikut tercengang. Meski dia selalu mengikuti Centauro, Centauro tidak pernah menyentuhnya. Mungkin, dalam hati Centauro, berlatih bela diri lebih penting. Oleh karena itu, saat dia dan Elsie bersama, mereka hanya membahas bela diri. Elsie sudah terbiasa dengan hal ini. Dia hanya perlu berdiskusi tentang ilmu bela diri dengan majikannya. Tapi dia benar-benar lupa kalau dia hanyalah seorang pelayan. Tidur dengan majikannya juga merupakan salah satu tugasnya. Tapi, selama bertahun-tahun, dia tidak pernah tidur dengannya. Jadi dia kaget dan langsung menamparnya. Kalau dia diminta tidur bersama Centauro saat pertama kali masuk klan Drohi, dia tidak akan menolak sama sekali. Tapi sekarang, dia tidak bisa terima. Kamu berani memukulku. Kilatan kemarahan muncul di mata Faron. Meskipun dia sangat menyukai Elsie, Elsie hanyalah seorang pelayan, beraninya menamparkan. Maafkan aku belum pernah tidur, jadi barusan. Elsie berlutut di tanah dan berkata dengan wajah pucat. Kamu tidak pernah tidur dengan Centauro. Faron yang awalnya masih sangat marah, tiba-tiba memasang ekspresi bahagia ketika bertanya Elsie sudah mengikuti Centauro selama lebih dari 10 tahun. Tapi dia masih perawan. Faron hari ini menemukan harta karun. Pria manapun dengan status apapun, pasti berharap bisa mendapatkan wanita perawan. Mengetahui bahwa Elsie belum pernah tidur dengan Centauro, Faron jelas semakin bersemangat.
Dia bergegas menuju Elsie. Elsie menutup matanya. Sekali menjadi pelayan, tetap menjadi pelayan. Para pelayan tidak punya pilihan. Namun, lama sekali tidak ada tanggapan. Ketika dia membuka matanya, dia melihat lubang transparan besar muncul di dada Faron. Melihat melalui lubang, dia melihat wajah yang familiar. Pemuda itulah yang membunuh para Celestial Eternal. Bagaimana dia sampai di sini? Boom! Faron langsung jatuh ke tanah. Dia hanya berada di ranah Celestial Omega. Devan bahkan bisa membunuh Celestial Eternal dalam 1 detik, tentu saja Faron gampang dibunuhkan. Melihat Faron mati, tubuh Elsie bergetar. Namun tidak ada rasa takut di wajahnya, apalagi kesedihan. Bagi klan Drohi, dia hanyalah seorang pelayan. Kalau soal perasaan, tidak ada perasaan apa-apa. Cemburu itu tidak buruk tapi juga tidak baik baginya. Hubungan keduanya biasa saja. Meskipun Centuro tidak memintanya tidur dengannya, Centuro juga tidak menghargai dia. Masih memperlakukan dia sebagai pelayan. Apa kamu tidak takut mati? Devan menatap wanita di hadapannya dengan geli. Aku takut, tapi aku hanya seorang pelayan. Suatu keajaiban aku bisa bertahan sampai sekarang. Lakukan saja, kata Elsie dengan tenang. Tentunya sebelum masuk dalam klan, Elsie selalu menantikan keindahan di dalam klan. Namun dia baru tahu kenyataannya setelah bergabung di dalam. Status pelayan di klan ini lebih buruk daripada status anjing. Saat seekor anjing mati, seseorang mungkin merasa sedih. Tapi jika pelayannya mati, klan Drohi bahkan tidak repot-repot menguburnya. Apa kamu memang cacat? Devan hanya melihat sekilas dan tahu kalau jalur cakra wanita di depannya diblokir dan tidak dapat berlatih sama sekali. Ya, Elsie mengangguk. Jika dia memiliki bakat bela diri dan dapat mencapai hasil tertentu dalam latihan, mungkin dia akan memiliki peluang untuk meroket. Suatu hari bisa berdiri dan menjadi master. Namun dia terlahir dengan denyut nadi yang lemah. Meski sangat berbakat dalam ilmu bela diri, dia ditakdirkan menjadi pelayan seumur hidupnya. Dia adalah tipe pelayan yang bisa diminta tidur dengan tuannya kapanpun majikannya mau. Dilahirkan dengan denyut nadi yang lemah, namun mampu menggunakan gerakan yang sangat canggih. Kamu bukan orang sederhana, Devan menyipitkan matanya. Sebelumnya di klan Molodik, Elsie lah yang menyelamatkan Eliora dengan cambuk. Dia jelas tidak memiliki cakra sama sekali. Namun mampu menyelamatkan Eliora dari Devan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan bela dirinya sudah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Mengetahui cara bergerak, kapan mengerahkan tenaga, dan sudut mana yang digunakan dapat memaksimalkan efeknya. Bahkan tidak banyak Celestial Eternals yang tahu hal seperti ini. Jika dia bisa berlatih, mungkin hanya butuh waktu yang sangat singkat untuk mencapai level yang sangat menakutkan. Apa kamu bersedia menjadi pelayanku? Memikirkan hal ini, Devan menjadi tertarik pada bakatnya. Kamu tidak akan membunuhku. Elsie tertegun. Kamu hanya pelayan klan Drohi, kenapa aku harus membunuhmu? Jika kamu bersedia menjadi pelayanku, aku bisa menyembuhkan jalur cakramu dan memberimu kemampuan untuk berlatih. Kata Devan. Menyembuhkan jalur cakraku. Tubuh halus Elsie gemetar. Dia sudah berkali-kali membayangkan alangkah indahnya jika dia bisa berlatih. Dia sangat berbakat dalam seni bela diri. Bahkan bisa menjawab soal-soal sulit dari Celestial Eternal, namun sayangnya tidak bisa dipraktikkan. Sungguh takdir ini akan mengubah hidupnya. Ya, aku bisa menyembuhkanmu, tapi aku harus menanam mimpi neraka ke tubuhmu. Kalau kamu punya niat untuk memberontak, mimpi neraka akan langsung membunuhmu. Kata Devan dingin. Tuan,
tolong tanamkan mimpi neraka padaku. Elsie adalah orang yang sangat pintar dan dia tahu kalau Devan tidak akan menipunya. Mana mungkin Celestial Eternal yang perkasa akan menipu seorang pelayan seperti dia. Devan mengangguk, lalu langsung mengetuk Elsie beberapa kali, menanam mimpi neraka padanya. Tentu saja Devan hanya berpura-pura. Elsie tidak memiliki cakra sama sekali. Sekalipun mimpi neraka menyerang, hal itu tidak akan menimbulkan kerusakan apapun. Tapi bahkan tanpa mimpi neraka, akan mudah bagi Devan untuk membunuhnya. "Siapa namamu?" tanya Devan. "Elsie." "Maksudku nama aslimu." "Kelsey," jawab Elsie. Bersambung.